Oke, setelah gue pakai Apple Vision Pro selama 1 minggu terakhir, gue jadi paham kenapa Apple Vision Pro ini hype-nya tinggi banget. Tapi walaupun memang canggih, ada beberapa hal yang perlu jadi pertimbangan sebelum kalian beli selain harganya. Yuk kita ngobrolin soal Apple Vision Pro. Pertama-tama thank you banget buat Studio Ponsel yang udah pinjemin Apple Vision Pro buat video kali ini. Nah, buat teman-teman yang lagi cari produk Apple, kalian juga bisa mampir ke Studio Ponsel lewat link yang ada di deskripsi video ini. Oke, kita ngobrolin bagian luar dari Apple Vision Pro ini dulu, yang menurut gua first impression-nya terasa premium banget. Dan sebenarnya kalau diperhatiin, desainnya mirip kayak desain produk Apple lainnya sih. Di bagian depan Apple Vision Pro ini terbuat dari kaca yang udah dilapisin plastik buat melindungi bagian kacanya. Terus ada frame aluminium, lalu beberapa bagian juga terbuat dari carbon fiber. Jadi secara build quality udah bagus menurut gua. Termasuk di bagian yang namanya light seal yang bagian buat dipakai ke mata ini juga bantalannya empuk banget, jadi pas dipakai nyaman. Dan strapnya ini atau yang namanya solo knit band, bahannya juga nyaman, ada rongga-rongganya gitu. Jadi walaupun dipakainya kenceng, itu nggak bikin panas. Tapi di luar dari build quality-nya menggunakan material yang bagus, masalahnya ada di berat. Karena berat dari Apple Vision Pro ini sekitar 600 gram. Yang artinya Apple Vision Pro ini lebih berat dari iPad Pro 11 inci dan hampir seberat iPad Pro 12,9 inci. Jadi bayangin aja kayak taruh iPad Pro di kepala kalian. Apple Vision Pro ini bukan VR headset yang paling berat sih, tapi termasuk salah satu yang berat kalau dibandingkan sama VR headset lainnya. Gue juga udah pernah kasih coba beberapa teman gue untuk pakai Apple Vision Pro ini, dan rata-rata itu punya first impression yang sama, yaitu berat. Sebenarnya bahan yang dipakai menurut gue udah nyaman sih, tapi tetap harus diakui Apple Vision Pro ini termasuk berat, terutama di bagian depan. Gue sendiri juga kalau udah pakai sekitar 30 menit, itu biasanya harus gue lepas dulu karena udah terasa pegel buat nahan berat Apple Vision Pro ini. Selain itu masih soal kenyamanan, Apple Vision Pro ini juga pakai baterai eksternal, nggak ada baterai built-in. Jadi harus sambil terhubung ke baterai seperti ini, yang bisa bikin agak ribet sih karena ada kabel. Tapi untungnya ukuran baterainya masih cukup compact lah, jadi bisa ditaruh di kantong juga. Awalnya bisa terasa agak ribet karena ada kabel, terus baterainya harus sambil dipegang. Tapi lama-kelamaan kalau udah terbiasa, menurut gue jadi nggak terlalu masalah sih, tinggal dikantongin aja. Nah, kalau tadi bagian luarnya udah, sekarang kita ke bagian dalamnya. Apa sih yang dilihat di Apple Vision Pro ini? Pertama-tama, gue mau kasih tahu satu hal penting, yaitu buat teman-teman yang matanya minus, nanti semua yang kalian lihat di Apple Vision Pro bakal terasa burem atau blur. Karena gue sendiri juga ngalamin. Tapi untungnya minus gue masih ya nggak terlalu parah lah, jadi masih cukup kebaca dengan jelas. Tapi semakin parah minusnya, pasti bakal semakin burem. Sebenarnya Apple juga ada jual yang namanya Zeiss Optical Inserts. Jadi itu buat tambahin satu layer gitu untuk sesuaiin minus kalian. Ibaratnya kayak kacamata yang ditempelin ke Apple Vision Pro. Tapi kalau teman-teman beli Apple Vision Pro yang biasa aja tanpa Zeiss Optical Inserts, pasti bakal terasa burem. Setelah pakai Apple Vision Pro selama 1 minggu terakhir, gue akan kategoriin apa yang bisa kalian lihat di Apple Vision Pro dalam 2 kategori. Pertama, bisa mode pass-through. Jadi kalian bisa lihat apa yang ada di sekeliling kalian sambil berinteraksi dengan konten virtual. Dan satu lagi, kalian juga bisa pakai dalam mode full virtual seperti ini. Nah, Apple Vision Pro ini menggunakan sepasang kamera dengan resolusi tinggi supaya kalian bisa lihat area sekitar kalian dengan jelas, biar terasa real, kayak lihat langsung. Dan berkat chip R1 atau R1, delay antara proses dari kamera sampai apa yang ditampilkan di layar cuma butuh waktu 12 millisecond. Jadi apa yang kalian lihat itu hasil dari pemrosesan kamera, bukan lihat tembus dari kaca Apple Vision Pro ini ya. Dan karena delaynya cuma 12 millisecond, menurut gue itu hampir nggak terasa ada delaynya. Gue bisa pakai sambil jalan-jalan, itu pun masih aman banget, nggak akan nabrak, karena terasa real time. Yang menurut gue ini salah satu fitur yang bagus dari Apple Vision Pro. Kalau delaynya terasa banget, pasti bakal kurang nyaman untuk dipakai beraktivitas. Selain itu, karena Apple Vision Pro pakai kamera, otomatis ada beberapa kekurangan juga yang bikin ngebedain sama lihat langsung pakai mata. Pertama, layar Apple Vision Pro ini ada refresh rate-nya. Kalau dari website Apple, refresh rate-nya ada yang 90, 96, atau 100 Hz. Tergantung kalian lagi lihat apa. Tapi namanya kamera, tetap ada motion blur. Jadi tetap beda feel-nya sama lihat langsung pakai mata. Selain soal refresh rate, kalau lihat objek yang terlalu deket, nanti fokusnya bakal jadi blur seperti di kamera pada umumnya yang punya focus distance.
Tapi ya namanya hasil rekaman kamera tentu ada batasannya. Tapi overall menurut gua pass-through di Apple Vision Pro itu udah bisa diacungi jempol sih. Untuk full mode virtual, misalnya di bulan atau di gunung, ini juga kualitas gambarnya bagus banget dan ada sound effects-nya juga biar kalian terasa lagi di tempat lain. Kalau di home view-nya Vision Pro, Apple juga udah sediain beberapa opsi environment namanya. Jadi kalian bisa ganti-ganti tempatnya juga. Nah, yang gue suka juga dari Apple Vision Pro ini adalah intuitif banget. Pertama ada eye tracking yang cepet dan akurat. Nggak 100% akurat sih, kadang bisa salah juga. Tapi menurut gue 90% use case-nya udah akurat. Mau buka aplikasi atau klik sesuatu tinggal dilihat aja. Dan buat kliknya kalian bisa menggunakan gesture tap seperti ini. Yang sebenarnya ini bukan fitur baru sih. Kalau teman-teman ingat di Apple Watch Series 9, Apple juga udah pakai fitur tap yang sama buat klik sesuatu. Eye tracking dan fitur tap-nya itu menurut gue udah cukup akurat, walaupun nggak 100% ya, kadang bisa salah juga. Tapi udah bagus dan nyaman banget karena nggak perlu menggunakan controller lagi, tapi tinggal dilihat aja. Gesturnya gampang diingat kok. Kalau mau klik sesuatu tinggal tap sekali, terus kalau mau swipe atau scroll tinggal tap, terus geser ke kiri kanan, atau atas bawah buat scrolling. Lalu buat ketik, nanti bakal muncul keyboard yang floating juga seperti ini. Dan buat ketiknya bisa pakai cara yang sama dengan di tap atau diklik pakai telunjuk seperti ini juga bisa. Kalau mau lebih cepat, kalian juga bisa menggunakan dictation. Misalnya mau buka website Apple, tinggal disebut aja apple.com. Nah, Apple Vision Pro ini pakai Vision OS yang juga di dalamnya termasuk spatial computing, head tracking, real-time 3D mapping, dan sebagainya. Makanya teman-teman bisa lihat window aplikasi yang kalian buka secara 3D, floating, atau melayang seperti ini. Dan windownya ini interaktif banget loh. Kalian bisa geser posisinya, tinggal lihat garis putih yang di bawah window. Terus bisa atur ukuran windownya juga, tinggal lihat ke area pojok bawah window aplikasi. Dan tinggal di tap dan hold aja, terus ditarik buat ganti ukurannya. Jadi kalau mau nonton dengan layar yang gede banget, tinggal kalian gedein aja ukuran windownya seperti ini. Window aplikasi di Vision OS juga tampilannya bagus, karena 3D jadi kalian bisa lihat dari beberapa sisi. Dan yang gue suka adalah detail kecilnya ini nih. Kalau window aplikasinya berada di atas permukaan tertentu, nanti bakal ada bayangannya. Jadi terasa kayak real banget gitu. Window aplikasi ini juga bisa stay di tempat kalian taruh. Jadi pas teman-teman mau buka aplikasinya lagi, nanti window aplikasinya bakal berada di tempat yang sama terakhir kali kalian buka. Jadi teman-teman bisa atur ketika kalian pakai Apple Vision Pro, nanti setiap aplikasi udah ada tempatnya masing-masing. Menurut gue pengalaman pakai Vision OS ini memang keren banget sih. Bener-bener kayak di film gitu. Kalian bisa buka beberapa aplikasi sekaligus, semuanya floating, bisa digeser, bisa digedein, atau dikecilin. Nggak hanya itu aja, kalau misalnya teman-teman punya device ekosistem Apple lainnya, ini fiturnya bakal lebih banyak lagi. Kalian bisa mirroring dari MacBook ke Vision Pro. Jadi kalau kalian merasa layar MacBooknya kurang luas, tinggal digedein aja di Apple Vision Pro. Dan kualitas gambarnya juga jernih banget loh. Gue udah coba juga disambungin ke MacBook seperti ini, jadi bisa edit foto atau video langsung di Apple Vision Pro menggunakan keyboard atau trackpad dari MacBook. Jadi sekarang kalian udah bisa pakai MacBook dengan virtual display. Nggak hanya itu aja, kalian juga bisa mirroring apa yang kalian lihat di Vision Pro ke MacBook, iPad, atau iPhone seperti ini. Yang menurut gue suatu saat fitur ini bakal berguna sih, misalnya buat presentasiin hasil project atau 3D rendering ke tim kalian. Nah itu tinggal di-share aja lewat screen mirroring ke iPhone, MacBook, atau iPad. Yang penting tim kalian punya device Apple aja sih. Untuk FaceTime juga ada fitur baru di Vision Pro yang namanya Persona. Supaya pengalaman FaceTime jadi terasa kayak ngobrol sama orangnya langsung, karena ada mukanya. Fitur yang cukup menarik sih, walaupun mukanya kayaknya agak beda, tapi ya oke lah. Oke, mungkin teman-teman penasaran, Apple Vision Pro ini memang canggih, tapi sebenarnya buat apa sih? Nah, menurut gua untuk saat ini fungsi dari Apple Vision Pro lebih ke arah entertainment sih, misalnya buat nonton. Karena harus gua akui nonton di Apple Vision Pro itu seru juga, karena windownya bisa digedein, jadi seru nontonnya. Dan speakernya juga bagus banget. Walaupun dari luar bisa kedengeran suara speakernya sih, tapi pas kalian pakai Vision Pro, terus nonton atau dengerin lagu, itu speakernya mantep banget. Menurut gua kalau soal speaker, Apple memang jago lah. Bisa dilihat dari produk Apple lainnya, contohnya MacBook, itu juga speakernya bagus. Dan di Apple Vision Pro ini juga sama, speakernya bagus. Buat kerja juga bisa sih sebenarnya. Untuk kerjaan gua contohnya edit foto di Adobe Lightroom dengan window yang gede banget kayak gini. Atau buat edit video juga bisa, tapi ini perlu penyesuaian banget sih. Dan ngerjain apa-apa jadi lebih lama karena nggak terbiasa. Tapi integrasi antara MacBook dan Vision Pro menurut gue itu kombinasi yang bagus banget. Dan gue yakin kedepannya bisa lebih banyak lagi fitur yang bagus buat ekosistem Apple. Kalau ditanya capek atau enggak menggunakan Apple Vision Pro karena layarnya di depan mata banget, menurut gue nggak terlalu sih. Tapi sebenarnya yang bikin capek itu karena beratnya. Kalau dipakai seharian buat kerja misalnya, walaupun baterainya cuma bisa sekitar 2 jam aja, yang artinya bakal perlu dicas,
itu juga menurut gue bakal capek banget sih kalau harus pakai Vision Pro dalam waktu yang lama. Jadi buat gue paling nggak untuk saat ini Vision Pro lebih ke device buat nonton atau paling browsing dengan tampilan yang lebih luas. Oh ya, Apple Vision Pro ini dibuat untuk dipakai ketika nggak banyak movement ya, walaupun delay-nya minim. Kalau teman-teman perhatiin di iklannya, itu juga dicontohinnya paling pas lagi di meja kerja atau pas lagi duduk di sofa. Jadi ini bukan device yang kalian pakai ketika jalan-jalan atau lagi nyetir, lagi jogging, tapi dipakai ketika nggak banyak movementnya supaya lebih aman. Nah, walaupun secara fitur bagus, gue notice ada satu minus besar yang jadi deal breaker buat gue dari Apple Vision Pro ini, terutama di Indonesia, yaitu kalian nggak bisa mengakses App Store. Kalau di website Apple memang Vision Pro ini targetnya buat orang-orang yang tinggal di Amerika sih. Jadi kalau di luar US itu ada batasannya. Padahal kalau cek di website Apple, banyak aplikasi bagus yang support di Vision Pro ini loh. Contohnya ada aplikasi Geekspace, jadi kalian bisa presentasiin objek secara 3D dengan ukuran yang sebenarnya supaya lebih jelas. Terus ada aplikasi di bidang medis, jadi bisa buat belajar juga yang sebenarnya ini fungsi yang bagus. Tapi di Indonesia, aplikasi kayak gini nggak bisa kalian download. Yang menurut gue ini sayang banget. Ibaratnya kayak beli iPhone tanpa App Store. Paling ya cuma bisa dipakai buat fungsi-fungsi yang basic, misalnya SMS, telepon, foto-foto, dan sebagainya. Nah, di Apple Vision Pro ini juga sama. Kalian cuma bisa pakai aplikasi bawaan yang udah diinstal sama Apple. Mungkin kedepannya Apple bakal jual Vision Pro di berbagai negara, terus sekalian buka akses App Store-nya. Tapi untuk saat ini, Apple Vision Pro di Indonesia terasa kurang banget. Karena nggak bisa download aplikasi bagus. Kalian udah keluarin uang $3.500 atau sekitar 60 jutaan rupiah di Indonesia, tapi cuma bisa pakai aplikasi bawaan doang. Rasanya kurang banget gitu. Oke, jadi apa kesimpulannya dari Apple Vision Pro ini? Menurut gue, Apple Vision Pro ini udah canggih banget. Dan sebagai produk pertama dari Apple, menurut gue sih, ini udah bagus banget. Walaupun namanya produk pertama, masih ada beberapa kekurangannya. Tapi overall ini buat gue bisa membuka peran VR headset makin kepake dan fungsinya makin banyak. Bahkan untuk sekedar entertainment pun menurut gue seru banget loh. Bisa nonton atau browsing dengan layar yang gede banget. Dan gue yakin bakal lebih bagus lagi kalau misalnya App Store-nya bisa dipakai di negara lain. Jadi bisa download aplikasi-aplikasi yang bagus. So, itu dia review dari Apple Vision Pro setelah dipakai selama 1 minggu terakhir. Kalau menurut teman-teman gimana nih? Kalian tertarik buat beli Apple Vision Pro atau mending tunggu yang versi udah lebih mantap aja? Coba share di kolom komentar ya. Oke, thank you buat teman-teman yang udah nonton sampai di detik ini. Jangan lupa untuk klik tombol like kalau kalian suka dengan video ini dan juga subscribe supaya kita bisa ketemu lagi di video-video yang berikutnya. Bye! Waktunya balik ke dunia virtual.